Di antara 5 bahasa kasih ini ada salah satu yang pasti dominan di diri Mhm, kita. mhm. Cuman seringkali nih ya saya bilang, seringkali orang tua kita happen to be tidak belajar tentang 5 bahasa kasih. Yap, Jadi dia tidak dengan sengaja meriset bahasa kasih kita apa. yap, Sehingga waktu kita kecil, di antara 5 ini kan kita cuma bisa menerima satu, mhm. ya kan? Kemungkinan salahnya banyak, Yes, gitu loh. betul. Jadi semua yang salah, walaupun orang tua sudah baik memperlakukan kita, mencoba memberi perhatian buat kita, tapi kita nggak tangkep, Iya, gitu. betul. Halo teman-teman semua, Kedamaian ID. Yes. Nah, Mas Fadli, apa kabar nih? Kita lagi di perjalanan Baik, yes. dan ternyata tim media itu sudah menyiapkan pertanyaan gitu ya. Kemarin bilang Mas Fadli, Mas ini banyak pertanyaan, tapi Hmm. boleh nggak kita ngejawabnya random? Sehingga jawabannya Mas Fadli ini akan spontan uhuy gitu ya. Jadi teman-teman udah ngumpulin ada beberapa pertanyaan dan dimasukin ke Wheel of Name gitu Mas Fadli. Siap, Jadi oke. nanti saya akan coba untuk random gitu ya pertanyaannya dan Mas Fadli langsung jawab. Nah, karena kita lagi perjalanan nih, ada pekerjaan dan mumpung lagi di mobil, ya udahlah kita bikin di mobil aja sekalian. Lumayan ya kita nyicil ya. Kita nyicil pertanyaan dari teman-teman semua. Kasih, Pak. Sebentar. Gini. Nah, Oke, jadi kita gini start teman-teman. ya. Kelihatan nggak nih? Jadi ada wheel of name-nya kita udah siapin di sini. Sekarang kita spin. Udah record screen tuh ya, biar teman-teman bisa lihat nanti. Ya, record screen. Oke, Dan ini saya nggak sudah. tahu nih pertanyaannya apa ya. Pertanyaan nggak Katanya tahu. banyak banget, jadi udah deh sekalian mumpung lagi di jalan kita Yes. ajar. Kita Ini sudah saya ngobrol record ya. screen. Kita mulai pertanyaannya. Asik. Spin, keluar nggak pertanyaannya? Oke. Nah, pertanyaan keluar, Mas. Oke. Yang pertama, kalau kita sedang mengingat momen bahagia, misalkan ketika aku dulu melahirkan anakku, apakah saat mengingat kebahagiaan itu bisa untuk menciptakan apa yang kita manifestasikan? Jadi mengingat rasanya. Oh, oke. Gitu. Mungkin kan gini ya, teman-teman kan kadang-kadang juga emang rasa kebahagiaan itu seperti apa sih? Nah, mungkin dari teman kita ini pernah merasakan waktu dia ingat waktu melahirkan anaknya gitu. Bisa Mm-mm. banget. Jadi ini sebetulnya udah bener tapi kurang lengkap teman-teman ya. Jadi yang namanya merasakan kebahagiaan ketika impian kita tercapai adalah rasa bahagia yang sama sebetulnya. Seperti contoh ketika misalnya seorang ibu atau ayah yang merasakan bahagia ketika anaknya baru dilahirkan. Yep. Yes, itu pasti bahagia gitu ya. Dan rasa bahagia yang sama yang perlu teman-teman rasakan ketika impiannya tercapai. Yep. Jadi jawabannya sebagian benar. Di bagian yang benarnya adalah ketika ternyata memang rasa bahagia saat anak lahir itu adalah rasa yang confirm bahagia. Bener nih, gitu. Cuman untuk bisa memanifestasikan apa yang kita inginkan, nggak bisa dikonekin dengan kejadian ketika anaknya lahir. Yep. Tapi harus dikonekin dengan ketika impiannya tercapai. I see. Nah, cuman kan orang kadang bingung nih, Mas Iwan. Gimana ya rasa bahagianya sebetulnya? Apa sih yang betul-betul terasa ketika impian saya tercapai? Yep. Nah, ini bisa menjawab. Yep. Rasa bahagia yang dirasa ketika impiannya tercapai adalah rasa seperti itu tuh. Persis seperti ketika bahagia saat anak kita lahir. Iya. Gitu. Jadi kayak wah rasa syukurnya, bahagia, rasa ya. happy-nya itu Happy-nya dirasain. bener-bener tulus. Happy-nya tulus banget gitu kan. Ini kayak tulus banget gitu, nggak ada syarat apapun gitu ya untuk bisa ngerasain itu. Jadi itu yang perlu dirasain. Bedanya teman-teman perlu menyesuaikan. Karena kalau misalnya beneran kejadian saat anak kita lahir misalnya, itu bahagia beneran karena emang kejadiannya beneran kan. Yep. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang impian kita yang tercapai, ini belum. Iya. Jadi kita DP duluan di depan bahagianya. Rasanya gitu. dicobain duluan di depan. Rasanya dicobain duluan di depan. Jadi prinsipnya kan memang apa yang pernah kita rasain di masa lalu yang menarik kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Nah, apa yang mau kita dapat di masa depan itu teknik manifestasinya bisa ditarik sekarang, bisa terjadi lebih cepat dengan cara teman-teman merasakan perasaan bahagia ketika nanti impian besarnya tercapai. Jadi memang ya konsepnya sama seperti saat kita ngelahirin. Saat kita ngelahirin. Waktu saat merasakan anak kita lahir gitu ya, rasa bahagia saat anak kita lahir. Gitu. Jadi cocok. Cocok bisa. Pertanyaannya.
Oke, Yes. kita next pertanyaan berikutnya. Kita spin lagi. Oke. Oke, next Yes. question. Next question. Oke. Kenapa sulit mengingat kebaikan orang tua? Yang ada malah perlakuan buruk, egois, dan tidak adil yang baru dirasakan dari kecil, yang berseliweran di pikiran. Oke. Kebaikan orang tua itu sulit diingat. Padahal sebetulnya kita sepakat pasti ada dong, Iya dong. ya kan? Yes, ada pengalaman buruk, ada pengalaman baik dari orang tua. Nah, kasus teman kita ini, kenapa sulit untuk mengingat kebaikan orang tua, gitu. Tapi kalau misalnya keburukan gampang, gitu ya. Yes. Jadi kayak apa? Rasa perlakuan buruk, egoisme, gitu Iya. ya. Itu Yang kayak mudah misalkan terasa. gini lah, orang tua kalau giliran yang diomel-omelinnya direkam mulu, tapi ketika ayah bawa makanan pulang, bapak beliin mainan, banyak anak-anak itu, atau mungkin saya juga dulu ya gitu ya, merasakan kayak misalkan ya itu kan kewajiban orang tua gitu kan. Tapi ya itu ya gimana ya, kayak rasa-rasa hal-hal kayak gitu. Ya kan kalau nyekolahin atau lu ngasih gua dia bukan kewajiban orang tua kepada anak ya, padahal ternyata itu adalah sebuah kasih sayang gitu ya. Iya. Tapi kalau yang buruk-buruk itu dinilai, jadi yang diingat yang buruk. Oke, jadi gini, ada 2 jawaban besar mungkin ya. Yang pertama dulu, kita itu punya cara komunikasi antara anak dengan orang tua yang disebut sebagai bahasa kasih, Mas Iwan. Jadi bahasa kasih itu umumnya ada 5, gitu ya. Dan kita pasti punya salah satunya yang dominan dari kecil, gitu. Jadi 5 bahasa kasih ini, gitu ya. Ini teman-teman nanti bisa kita bahas di video lain lah ya tentang 5 bahasa kasih ini ya. Oh iya, Ada betul. hadiah, ada pelayanan, gitu kan, ada Kata. pujian, gitu kan, ada quality time, ada sentuhan. Nah, di antara 5 bahasa kasih ini ada salah satu yang pasti dominan di diri kita. Cuman seringkali nih ya, saya bilang seringkali orang tua kita happen to be tidak belajar tentang 5 bahasa kasih. Yep. Jadi dia tidak dengan sengaja meriset bahasa kasih kita apa. Yep. Sehingga waktu kita kecil, di antara 5 ini kan kita cuma bisa menerima 1. Ya kan? Kemungkinan salahnya banyak. Yes, betul. Gitu loh. Jadi semua yang salah, walaupun orang tua sudah baik memperlakukan kita, mencoba memberi perhatian buat kita, tapi kita nggak tangkep. Iya, betul. Gitu. Tidak dinilai. Ya, contoh misalnya, kita punya bahasa kasih itu misalnya sentuhan, misalnya gitu ya. Terus dari kecil kita jarang mendapatkan physical touch. Yep. Mungkin karena bahasa kasih orang tua kita berbeda. Bisa jadi bahasa kasih ayah atau ibu kita ya, papa atau mama kita mungkin beda sama kita. Misalnya dia ternyata pujian gitu. Dia merasa udah puji kita berkali-kali dan sudah beri perhatian. Iya. Tapi kok kita ngerasa, ih kok gua nggak dipeluk-peluk ya? Iya, itu dia. Gitu kan? Biasa bayangin, aja. Oh, ya. Dia coba, kita physical touch nih. Iya. Dia udah puji, dia udah kasih quality time, dia udah kasih hadiah. Kita ngerasa orang tua kita nggak perhatian. Waduh, Nah, iya. Ini terjadi dan sering banget kejadian. Dan sering banget kejadian, Mas Fadli, karena ini mungkin ini kan kita baru pelajari gitu ya. Mungkin di dewasa ini kita pelajari. Dulu orang tua kita mana tahu tentang hal tersebut gitu. Ya, jadi memang mungkin dari sekarang dan ke depannya gitu ya, untuk anak-anak kita nanti gitu ya, atau teman-teman gitu ya, sudah bisa memahami atau memaafkan di kejadian masa lalu. Oh iya, memang karena orang tua kita belum memahami hal ini gitu ya. Iya, betul. Jadi itu karena perbedaan bahasa kasih, jadi kemungkinan besar cara memberi perhatiannya salah. Kita merasa tidak diperhatikan, jadi jahat. Udah, itu kejawab banget sih. Betul ya. Jadi ini jawaban pertama yang besar ya. Makanya memang ya kalau kita ngomongin risk sama reward nih, kemungkinan risiko besar terjadi salah pahamnya itu besar karena 1:5 gitu. Kan gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seiring kita mulai dewasa, teman-teman, era informasi di zaman kita sekarang ya, di era kita dari mulai udah teman-teman hari ini udah umur berapa gitu kan. Kita mulai dewasa SMP, SMA, kuliah. Kita ngelihat dunia di mana berita negatif lebih banyak beredar daripada berita positif. Gitu. Ketika ada kabar yang negatif misalnya, pemberitaan pun itu juga punya punya sesuatu yang dijual, yang lebih mudah dijual ketika yang negatif yang diberitain.
Iya, Kayak ketimbang dari prestasi, yang positif pencapaian ya. itu nggak terlalu laku. Iya, nggak terlalu laku Tapi ya. kalau misalnya musibah gitu kan, Musibah, bencana, iya. hal-hal negatif lainnya tuh jadi gampang dijual. Nah, kita ngerasa dunia ini nggak baik-baik aja. Sehingga kita terbiasa melihat point of view negatif dari banyak peristiwa. Yep. Nah, kaitannya sama orang tua, ya kita jadi kayak mengingat gitu. Iya. Dengan terbiasa kita mendapatkan informasi seperti itu sejak kita kecil gitu ya. Kecil dan beranjak dewasa lah, mulai dari SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Kita mulai ngerasa kalau misalnya, ini juga hal-hal negatif yang dilakukan sama orang tua nih yang ke-record gitu. Jadi memang kita perlu dengan sengaja menyaring berita negatif. Bahkan saya memang nggak nonton berita dengan sengaja karena berita 90%-nya viral dengan cara yang negatif. Yes, betul. Jadi buat saya nggak worth it dibanding pemberitaan-pemberitaan positif yang bisa memotivasi. Itu jauh lebih singkat, jauh lebih sedikit gitu. Yes. Jadi itu yang terjadi. Kenapa akhirnya banyak orang mulai ngerasa kalau ingatan negatif tentang perlakuan orang tua, egoisme orang tua itu lebih banyak diingat. Padahal kita sepakat, bukan bisa jadi nih, kemungkinan besar. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Orang tua pasti ngasih banyak kebaikan. Yes. Gitu. Cuma di antara highlight yang kita hanya bisa ingat di pikiran kita sekarang, itu perlakuan buruknya. Karena perlakuan buruk itu kan kayak boom, emosionalnya ke-record gitu. Yang ke-record di pikiran kita tuh yang memiliki muatan perasaan, Mas Iwan. Yes, perasaan positif juga kita pasti pernah inget dong. Ada masa di mana orang tua kita pas banget sesuai dengan bahasa kasih kita. Kalau tadi physical touch, tapi gue pernah sih dipeluk, tapi jarang. Gitu kan. Tapi pas dipeluk tuh gue happy banget. Nah, kondisi itu pas lagi benernya dan diingat karena emosionalnya ada muatan emosionalnya tinggi, positif emotionnya tinggi gitu. Tapi sisanya ya tadi kan pernah diomelin, pernah dipermalukan mungkin, pernah dikasih label nakal misalnya dan lain-lain itu juga diingat dan banyakkan yang buruknya karena tadi kan ya banyak kemungkinan salahnya daripada benernya. Betul. Gitu. Nah, terkait bahasa kasih Mas, mungkin ini di luar dari pertanyaan teman kita ini. Kan ada 5 tadi ya contohnya. Ada nggak sih kemungkinan 2 atau lebih dari 1 lah yang ada di diri kita dominannya lebih dari 1? Dominan lebih dari 1. Bisa. Sebetulnya ketika teman-teman sudah sering berkomunikasi, ketemu sama orang, atau kebetulan kerja jadi yang ketemu orang banyak ya, sales misalnya, teman-teman akan mulai paham dengan banyaknya jenis bahasa kasih tanpa sadar gitu. Ya ada yang memang belajar ya, teman-teman beruntung kalau teman-teman tahu ada itu. Tapi ada banyak orang yang nggak tahu tentang itu tapi bisa juga punya lebih dari 1 bahasa kasih karena dia ngelihat ternyata orang itu happy kalau pas gue puji. Orang tuh happy kalau pas gue layanin. Orang happy pas gue sekedar dengerin misalnya, dikasih quality time, sehingga kita juga mulai punya bahasanya ya, translate ke dalam diri kita kalau ternyata gue juga happy kok kalau dipuji. Awalnya cuma physical touch nih gitu. Ternyata gue juga happy kok kalau dikasih hadiah. Gitu. Jadi dia mulai memahami bahasa kasih orang lain sendiri dengan bahasa kasih yang berbeda, keinstall jadi bahasa kasih dia sendiri. Betul. Sangat menyenangkan, karena ini kan gini juga kan, bahasa kasih ini tuh untuk kita pelajari juga ke anak. Nah, kayak contoh misalkan Mas Fadli kan ada 3 anak nih. Bagaimana mengetahui si anak tersebut bahasa kasihnya apa? Berarti kan ada try error-nya nggak sih? Gitu. Ada dong. Ketika teman-teman sudah belajar bahasa kasih, sekarang jadi punya urgency nih, kita perlu kasih perhatian dengan bahasa kasih yang tepat ke anak kita. Kalau nggak, tangki cintanya nggak keisi. Ya, itu gitu. dia. Jadi kita perlu trial and error tentunya sampai akhirnya berhasil. Dan kan cuma 5, kan cuma 5 percobaan, ibaratnya kan nggak susah. Gitu. Tapi yang paling mudah caranya adalah lihat cara dia menyayangi kita. Lihat cara dia menyayangi kita, itu kemungkinan besar adalah bahasa kasihnya. Ada anak, pernah nggak misalnya teman-teman punya anak terus dia papa atau mama, aku punya hadiah buat mama.
Itu bahasa kasihnya hadiah. Entah dia cuman digulung pakai apa lap misalnya, terus coba dibuka isinya mobilan dia sendiri sebenarnya, cuman itu adalah wujud bahasa kasihnya dia. Oh, dia tuh hadiah. Oke, berarti kalau misalnya kita treatment dia seperti memberikan hadiah, dia akan keisi tangki cintanya dan happy banget. Betul. Wah, ini tips lagi buat kita. Jadi seperti itu gitu. Beda-beda gitu. Ada yang misalnya bahasa kasihnya physical touch. Dia ya mungkin papa gendong, sering minta gendong kalau masih kecil. Kalau kita pulang kerja dia peluk gitu. Nah, itu juga bentuk bahasa kasih yang berbeda. Kadang-kadang 3 orang anak nih kayak anak saya gitu. Ya ini bahasa kasihnya beda-beda. Yang pertama itu bahasa kasihnya dia quality time. Dia selalu nanya papa pulang kapan, papa kapan bisa nemenin dia main gitu. Tapi yang kedua ini physical touch banget gitu. Ketika saya pulang kerja, wah dia minta peluk, dia minta gendong, dia minta cium gitu, dia minta wah macam-macam gitu ya. Itu physical touch. Nah, ketika saya pulang, saya nggak bisa bilang, loh, kayaknya yang sayang sama saya cuma dia. Yang satu soalnya asal duduk di sebelah saya happy, sambil main game tapi kan gitu. Yang satu meluk, minta pangku gitu kan, minta cium. Nah, dua-duanya sayang sebetulnya, cuman karena perbedaan bahasa kasih, mereka act dengan cara yang berbeda, action dengan cara yang berbeda. Nah, action dengan cara mereka masing-masing ketahuan tuh gitu. Nah, anak saya yang ketiga masih kecil nih, belum ketahuan apa. Belum ketahuan. Masih baru umur setahunan kan ya. Jadi masih saya raba-raba nih apa kira-kira ya. Nah, teman-teman punya kepentingan itu untuk paham ke anak-anak kita apa bahasa kasihnya mereka. Itu dia. Soalnya gini nih Mas Fadli. Ketika pertanyaan ini keluar, karena akan berefek seperti ini juga, karena akan berefek dikatakan broken home karena tidak menemukan bahasa kasihnya gitu. Jadi enggak, bokap gue nggak sayang sama gue, padahal belum tentu gitu. Kita salah bahasa gitu karena juga nggak ngobrol gitu ya. Ya mungkin orang tua kita kan nggak terlalu paham tentang hal ini gitu. Betul. Kita harus maklumi dan memaafkan lah masa lalu. Jadi ketika kita berpikir apa ya keluarga gue broken home gitu kan, mungkin belum tentu. Bisa jadi mereka nggak paham bahasa kasih. Udah nggak paham bahasa kasih, beberapa orang tua memang terkesan memaksakan. Memaksakan maksudnya dalam arti gini, gue udah kasih perhatian kok, tapi anak gue nggak ngerasa diperhatiin. Nah, itu kan cuman beda bahasa sebetulnya. Bayangin kalau ini terjadi berlarut-larut, akhirnya memburuknya hubungan anak dan orang tua. Gitu. Ini berlaku buat orang tua Anda atau buat anak Anda loh teman-teman ya. Jadi ini berlaku. Gitu. Nah, dan masih bisa diperbaiki. Jadi selalu bisa diperbaiki asal kita belajar ya bahasa kasih ternyata ada perbedaan dan perbedaan itu bisa memunculkan gesekan yang tidak perlu kalau kita paham. Gitu. Jadi bisa kalau kita belajar tuh malah bisa menjadi tangki cinta yang keisi penuh gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau enggak keisi ya kering gitu dan efeknya itu tadi ya gitu ya. Betul. Kalau teman-teman paham ini, teman-teman akan punya effortless success di bidang hubungan. Di bidang hubungan, di bidang keluarga. Kan kita effort sedikit, tangki cintanya penuh. Selesai. Gitu. Dan kedepannya efektif nggak sih? Jangka panjangnya efektif. Mas Iwan. Efektif untuk semua hal. Gitu. Karena ketika tangki cintanya terpenuhi, seseorang itu nggak ngerasa egois. Seseorang itu nggak merasa harus diperhatiin. Betul. Justru dia malah bisa berbagi. Betul. Nah, ketika berbagi, itu produktivitasnya tinggi. Itu enak banget. Dan saya juga merasa itu adalah efektif karena gini, kan sudah selesai nih scanningnya di awal gitu kan, sudah tahu tangki cintanya apa, ya udah itu yang diberikan terus sampai penuh, betul. Nggak usah hal-hal yang lain gitu kan. Nah, itu juga mungkin orang tua kita dulu energinya terkuras juga padahal udah memberikan kasih sayang sebenarnya gitu tapi tidak dirasa gitu. Wow, keren. Gitu. Wah, ini video menarik banget sih untuk yang tentang parenting. Kita jarang ya ngobrolin parenting. Jarang. Thank you loh banget pertanyaannya. Thank you nih untuk yang nanya ya.